Kota Padang merupakan ibu kota dari Provinsi Sumatera Barat. Kota Padang juga sebagai pintu gerbang barat Indonesia dari Samudra Hindia. Siti Nurbaya dan Malin Kundang adalah cerita legenda dari kota terbesar di pantai barat Pulau Sumatera ini. Dalam hal transportasi, Kota Padang memiliki fasilitas yang sangat lengkap, seperti bandara, pelabuhan, terminal bus, dan stasiun. Kota Padang akan menjadi pembuka cerita perjalanan untuk beberapa episode ke depan. Jika bercerita tentang Kota Padang lalu dihadapkan dengan transportasi umum, maka kita tidak akan bisa jauh-jauh dari namanya nuansa mobil balap untuk jasa angkutan umum. Apapun angkutan umumnya, Kota Padang selalu memberi kesan variasi dan modifikasi. Koto Padang, cinta uda ke adia tu ibarai mode utang. Awalnya ketek, lamu-lamu gadang surang. Selamat sore pasukan arem-arem dari Sumatera Barat, terutama Kota Padang. Nah, INT sedang berada di Padang ini. Waduh. Pasukan arem-arem Padang, Baka Banyu, kita mau trip lagi nih. Ini jadi sekarang jam berapa sih? Jam 3.46 ya, jam 4 kurang lah. Kita akan mau trip. Suasana kita sudah di bypass. Jadi kalau di bypass ini memang pusatnya pul-pul dari semua bus ke arah, baik ke arah timur maupun ke barat ya. Jadi kita habis jalan-jalan di sana itu ada poolnya bus-bus Medan seperti Kurnia, terus Sempati, terus apa lagi ya, Putra Pelangi ya, dan beberapa bus Minang juga ada di deretan ini selain di dalam Kota Padangnya. Dan kita sore ini langsung mencoba legenda yang dulu pernah jalan ke Jawa. Nah, poolnya pas di depan kita itu, kita nanti naik Jambi Transport. Gimana? Semoga seru ya untuk trip kali ini. Tetap sambat, jangan semangat. Selain ada pool atau loket dari bus Jambi Transport, di sekitaran bypass Kota Padang ini sangat banyak ditemukan pool bus malam yang lain. Bisa dibilang bypass ini merupakan deretan titik pusat dari hampir semua PO bus yang punya markas di Kota Padang. Sebut saja bus yang ke arah Pekanbaru dan Medan, ada bus Putra Pelangi, Kurnia, Satu Nusa, Sempati Star, dan ALS. Untuk pool bus rute Minang ke Jawa juga banyak di sini seperti ANS, NPM, MPM, Pangeran, Sembodo, Epastar, Gumarang Jaya, dan lain-lain. Yang butuh agen travel balap ke berbagai jurusan seperti Bungo, Talu, Rimbu Bujang, dan lain-lain juga bisa mencari loketnya di sepanjang jalan bypass ini. Kita udah di loketnya ya. Jadi di samping loketnya ini ada ruang tunggu, ada enak banget pokoknya di pinggir jalan. Jadi suasana bypass sore ini kayak gini, sejuk, tidak panas, tidak mendung, dan mungkin kita dapat kabar ya kalau Gunung Merapi di Bukit Tinggi Padang Panjang lagi erupsi, dan semoga baik-baik saja lah. Ini kita lagi nunggu bisnya, ternyata bisnya itu nggak parkir di sini, nggak tahu untuk start awalnya dari mana. Pokoknya kalau rutenya sih Padang ke Jambi, cuman untuk start awalnya dari mana nanti kita tanya-tanya krunya kalau sempat ya. Suasananya kayak gini, ini ada warung atau kafe di belakang agen atau loket atau poolnya, di sampingnya parkiran bisnya, dan kita nongkrong di sini. Ini yang unik rokoknya ini kalau di Sumatera Barat. Padahal ini produksi Sidoarjo, tapi saya cari di Sidoarjo nggak ada. Adanya di Padang, Sumatera Barat. Nah, Hima ini bukan endorse ya. Ini isi 20 harganya nggak sampai 15.000, cuma 13 ribuan. Kalau di Jawa isi 20 harganya udah 35 sampai 40 rindu. Ini kalau ke Sumatera gini seneng saya. Gini langsung beli slop-slopan banyak. Untuk stok hari ini kita bawa 1, 2, 3. Semoga aman lah ya. Jadi ini kita nunggu bisnya, mungkin bentar lagi lah datang, karena bis-bis ke arah Jambi itu biasanya berangkatnya hampir bersamaan. Tapi kalau Jambi Transport dengernya sih paling awal berangkatnya. Oke, tetap ikuti aja. Akhirnya datang juga ya bapak yang jual. Nah, ini kita pesen kopi hitam. Kalau di Padang susahnya kalau nggak bisa bahasa Minang gini, pesen kopi aja mau ribut. Pesen kopi 1. Nanti bapaknya balasnya pakai bahasa Minang, nggak tahu. Saya jawab ya minum kopi hitam 1 diminum sini. Tapi masih ribut aja. Ternyata apa? Setelah agak lama debat, ternyata intinya bapaknya pakai bahasa Minang, bilangnya mau pakai gelas apa cangkir. Waduh, pesen kopi aja pakai ribut. Untuk pool atau loket atau agen dari Jambi Transport berada tepat di seberang dari Masjid Jamiatul Huda Ketaping di sekitaran bypass kilometer 8.
Atau kalau pengen gampang, pas sebelum simpang dari kampus Unan Kota Padang. Loketnya ini selain menjual tiket bus Jambi Transport juga menyediakan beberapa tiket bus lain yang ke arah Pulau Jawa. Di sini juga bisa melayani tiket dari beberapa travel balap jarak pendek seperti Solo, Sijunjung, Darmasraya, Muara Bungo, Taluk Kuantan hingga Pekanbaru. Itu ada ALS ke arah Medan, jadi yang jam sore biasanya jam terakhir SE kalau nggak salah ya. Kalau salah dikoreksi ya. Ini beberapa penumpang juga udah datang, jadi bukan kita aja, banyak ternyata yang naik dari sini. Ntar lagi bisnya datang kok. Biasanya Jambi pertama soalnya datangnya. Nah itu bisnya datang tuh. Kita pakai SR2, bekasnya Rosalia Indah ya. Al Barokah SR2 ya, bekasnya Rosalia. Cakep lah. Oke, kita ke Jambi. Untuk tampilan depannya kayak gini ya. Jadi dia pakai Laksana. Untuk sampingnya masih bekasnya Rosalia dan depannya udah dirombak jadi warna hijau. Ini udah pakai topi. Kalau Laksana meskipun pakai topi aman ya. Topinya nggak terlalu besar seperti karoseri sebelah. Sekarang jam 4:30 udah datang. Mungkin bentar lagi lah. Ini turun masih mungkin cek surat jalan sama uang kas mungkin ya. Oke lanjut. Jambi Transport, atau orang lebih sering menyebutnya dengan Jatra. Legenda asli dari tanah bumi Melayu Jambi ini berdiri sejak 1998 dan bertarung masuk ke ranah Minang mulai dari tahun 2006 hingga sekarang. Akhirnya kita bisa mencoba legenda Jambi yang dulu sempat bermain di rute Jambi ke Pulau Jawa, tepatnya Jakarta dan sekitarnya. Bisa dibilang Jatra adalah perintis bus Jambi yang main jauh sampai ke Jakarta. Namun sekarang harus off dan hanya menyisakan 2 rute saja, yaitu Jambi ke Padang dan Jambi ke Bukit Tinggi. Yang satu lagi dari Jambi Bukit Tinggi, dari Jambi ke Padang. Oh, kalau yang ini start pesisir. Sore ini dapat armada yang berbodi SR2 Laksana yang kalau dilihat dari depan warna liverinya malah mirip seperti bus maju lancar dan dari samping malah mirip seperti Rosalia Indah. Ya memang bus ini bekas dari Sultan Palur, yaitu Rosalia Indah. Bus ini dibekali dapur pacu Mercy OH 1526 dengan kelas seat 22 bonus toilet. Untuk kursinya memakai Aldila lengkap dengan selimut tanpa bantal. Untuk total kursi kemungkinan ada di sekitaran 40-an. Bisa dibilang Jatra adalah kelas paling murah di rute Padang ke Jambi. Hal inilah yang bisa membuat Jatra mampu terus bersaing sampai saat ini. Padahal kita ketahui rute Padang Jambi merupakan rute panas dan lahan basah. Hampir setiap hari nggak pernah sepi dari namanya penumpang. Bahkan setiap harinya bisa jalan 2 bus. Sore ini kita pesan tiketnya langsung lewat kru karena kita ketahui kalau nggak pas anunya akan sulit mengabadikan momen bareng legenda Jambi ini. Makanya kita minta bantuan beberapa tawuran agar bisa pas dengan jadwal bus yang kita incar. Untuk harga tiket resmi dari agen Padang ada di 215 Rindu. Kalau dari pesisir kena harga 250 Rindu.
Itu paling murah dari PO lain di rute ini, dan kalau bayar ke kru ya kalian pinter-pinter saja negonya. Enaknya bus Sumatera itu gitu, bisa beli di kru maupun nyegat di tengah jalan. Berbeda sekali dengan bus malam dari Jawa. Untuk sekali jalan, bus ini membawa 2 driver dan 1 kernet. Seperti kata Mimin di awal tadi, apapun busnya kalau main ke ranah Minang pasti bakal full variasi. Tak lain bus yang kita coba sore ini juga full dengan variasi. Mulai dari banyaknya stiker yang menempel di luar maupun di dalam kabin, kemudian banyaknya boneka yang terpampang di kaca atas, kaca samping depan hingga di bagian dashboard driver. Tak lupa juga gantungan tulisan-tulisan yang membuat kita ingat kalau bus seperti ini pasti rutenya ke Sumatera Barat, tepatnya Kota Padang dan sekitarnya. Yang lebih greget adalah bus kita sudah dibekali telolet untuk menyenangkan bocil FF di jalanan yang minta telolet om. Yang bikin seneng itu bus ini memakai pewangi yang tiap beberapa menitnya bunyi crot atau bunyi pret yang wanginya cocok, nggak terlalu mencolok, berbeda dengan bus yang masih memakai pewangi sasetan yang digantung. Pengalaman sore ini kita akan menempuh perjalanan sejauh 518 km dan menempuh rute dari Padang, Solok, Muara Bungo, Muara Bulian hingga finish di kota Jambi. Akan banyak cerita yang bisa kita sampaikan ketika bareng bus legenda asli Jambi ini. Jadi tetap ikuti episode per episodenya dan pokoknya tetap sambat, jangan semangat. Setelah lepas dari Pul bypass Kota Padang, ternyata tidak pakai mampir-mampir lagi dan langsung mengarah ke Indarung untuk menuju Solo. Memang sembari jalan, kru akan tetap mencari sewa dadakan yang sudah biasa menunggu di pinggir jalan. Keuntungan bagi Jatra adalah keberangkatannya baik dari arah timur maupun barat selalu menjadi yang pertama dari PO lain. Peluang mendapat sewa dadakan akan besar di jalan. Jam 5 sudah berangkat dari Padang, sedangkan yang lain seperti NPM dan FRC baru berangkat menjelang malam. Apalagi sistem bus ini mengusung kelas termurah dan terendah dari PO lain. Otomatis namanya penumpang, apapun alasannya pasti cari yang termurah. Apalagi penumpang yang sengaja nunggu bus di pinggir jalan. Mereka nggak akan pilih-pilih mau naik bus apa untuk rute Padang ke Jambi. Yang lewat duluan pasti dicegat. Terlihat beberapa kali bus kita mendapat banyak sewa di pinggir jalan. Nanti kalau sudah kondisinya enak, kita akan banyak ngobrol dengan kru. Namun bukan sekarang, karena kru sedang mencari tambahan sewa di sepanjang jalan di Kota Padang sampai keluar dari Kota Padang. Memang trip sore ini jumlah penumpang tidak full seat, tapi untuk Jatra bisa jalan 2 unit setiap harinya itu sudah termasuk bagus. Dan setelah banyak bertanya, ternyata sore ini kita ikut bus yang startnya dari pesisir Air Haji. Pantesan kita naik dari Pul Padang kok busnya tidak terlihat terparkir. Berarti yang lewat Padang itu merupakan bus yang start dari pesisir, dan untuk bus yang start dari Bukit Tinggi maka akan langsung menuju ke Solo tanpa masuk ke Kota Padang. Untuk jamnya bus Bukit Tinggi berangkat lebih dulu daripada bus yang start dari pesisir. Maka kesempatan ketemu di jalan sangat tidak mungkin karena jarak waktunya terpaut jauh. Habis ini kita akan langsung bertemu dengan tikungan viral Sitinjau Lawi. Kita akan melihat tenaga Mercy kalau ketemu tanjakan. Jangan berharap wus ketika Mercy melawan tanjakan, apalagi tanjakan Sitinjau terhitung tanjakan dan turunan yang paling panjang di Sumatera Barat.
Sekarang kita sudah mengitari jalanan dari Sitinjau Lawi, yaitu jalan nasional penghubung antara Kota Padang dengan Kota Solok. Meski termasuk jalur nasional dan memiliki badan jalan yang lebar, tak semua kendaraan dapat dengan mudah mengambil dan memilih jalur ini. Sebab untuk kendaraan berat diharuskan mengambil sisi terluar yang landai agar mendapatkan momentum untuk menanjak. Jalanan ini membentang sepanjang 15 km dan Sitinjau Lawi jika diartikan ke bahasa Indonesia adalah pemandangan laut atau memandang laut. Karena jika kita melihat ke arah barat Kota Padang akan memandang atau melihat laut dari Samudra Hindia. Pemandangannya sejuk dan asri di Sitinjau Lawi ini meskipun rutenya sangat ekstrim bagi pengendara yang jarang melintasinya. Memang untuk kedepannya jalur ini akan dibangun flyover karena sangat rawan akan laka dan longsor. Mungkin bisa direalisasikan sekitar tahun 2025 dan akan mengadopsi gaya jembatan seperti Jalan Layang Kelok 9 Sumatera Barat. Karena jalan satu-satunya dan jalur utama, maka ketika terjadi musibah di sini maka jalan lintas Sumatera ini akan lumpuh total. Kita sudah pernah mengalaminya ketika naik bus NPM Balerong Bunta. Sudah sampai di Sitinjau malah bertemu longsor dan harus memutar balik ke arah Padang melalui rute Singkarak Padang Panjang. Jalur ini kalau dari arah Padang akan banyak menemui jalan yang menanjak, sedangkan kalau dari arah Kota Solok maka akan bertemu banyak jalanan yang menurun. Orang tu naik dia depan. Orang tinggal dia dah tahu dah. Ada nak cari dia. Ya. Kalau itu turun aja
Setelah berhasil melewati tikungan dari panorama 1 dan panorama 2, bus kita sekarang malah mengalami overheat. Masalah radiator menyapa dikala mesin harus dihadapkan dengan tanjakan yang panjang. Di sini kru sempat berhenti dan melipir sebentar untuk mengecek kondisi bus. Namun tak butuh waktu lama, akhirnya kita bisa melanjutkan perjalanan lagi. Ya, resikonya kita akan jalan lebih santai dari sebelumnya agar kondisi bus mesin tidak terlalu meraung panas karena jalanan dari Sitinjau Lawi ini masih sangat panjang. Kelemahan Mercy ya gini kalau ketemu tanjakan, bakal menyapa yang namanya mengheningkan cipta. Bahkan truk-truk muatan besar bisa mendahului kita. Jangankan Mercy, Hino saja juga megap-megap kalau sudah melewati Sitinjau Lawi ini. Selain melawan tanjakan yang tak kunjung selesai, di depan kita sudah menyapa sekumpulan kabut pekat yang dari jauh sudah terlihat putih tebal. Benar-benar pengalaman yang luar biasa karena jarang-jarang kita lewat sini bertemu kabut yang setebal ini. Mungkin teman-teman yang sudah sering melintasi sini sudah sering menemui hal semacam ini. Terlihat banyak kendaraan pribadi dan sepeda motor banyak yang sudah menyalakan lampu kabut untuk menembus tebalnya putih dari kabut yang terus turun menyelimuti jalan. Yang ini
tadi baru dapat lagi. Kamu jalan enak. Udah kepai ya banyak deh. Cuma masuk lampu. Ada lampu. Dua kali tadi baru dapat lagi. Kamu jalan enak. Itu udah kepai ya